hingga tanggal 28 Desember tahun 2025. Kelanjutan kasus Nenek Elina di Surabaya yang diusir. Paksa dari rumahnya menunjukkan dua perkembangan utama di luar pengusiran, yaitu pernyataan sanggahan dari salah satu ormas yang dituding serta munculnya klaim sengketa jual beli rumah sebagai pemicu insiden. Saat ini, kasus ini masih dalam proses hukum di kepolisian untuk memberikan gambaran yang jelas. Berikut adalah kronologi perkembangan kasus berdasarkan informasi terbaru. Waktu kejadian pengusiran 6 Agustus tahun 2025. Status hukum. Laporan telah dibuat ke Polda Jatim. LP atau B 1546 Bax 2025 SPKT atau Polda Jawa Timur atas dugaan pengeroyokan dan perusakan. Pasal 170 KUHP. Pemeriksaan Nenek Elina dijadwalkan polisi pada 28 Desember tahun 2025. Klaim sengketa, pihak yang diduga melakukan pengusiran seorang bernama Samuel mengklaim telah membeli rumah tersebut pada 2014 dari Elisa, saudara Nenek Elina yang telah meninggal dunia tahun. Tutens, Nenek Elina membantah pernah menjual properti itu. Dan Samuel dikatakan belum dapat menunjukkan bukti pembelian yang sah. Klarifikasi Ormas Madas, Ormas Madura asli Madas, menyatakan bahwa aksi pengusiran bukan dilakukan oleh ormas mereka secara kelembagaan. Mereka mengklaim bahwa 4 dari 5 orang dalam video viral bukan anggotanya. Dan 1 orang lainnya, Muhammad Yasin, baru bergabung Oktober tahun 2025. Kerugian korban, Nenek Elina mengalami luka fisik dan seluruh rumahnya akhirnya diratakan dengan tanah. Dibongkar paksa setelah pengguzir. Dia juga kehilangan barang pribadi dan dokumen penting, termasuk sertifikat. Tanggapan dari pemerintah dan lembaga hukum. Kasus ini telah mendapat perhatian dari berbagai pihak. Pemerintah Kota Surabaya, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, telah meminta klarifikasi dan mengkritik keras tindakan brutal tersebut. Pihaknya juga telah menemui dan mempertemukan Nenek Elina dengan pihak lain yang terlibat untuk mencari solusi. Kepolisian, Polrestabes Surabaya telah menerima laporan dan sedang memproses kasus ini secara hukum. Mereka akan meminta keterangan dari Nenek Elina pada 28 Desember tahun 2025. Kuasa hukum Nenek Elina, Weli Mintarja, mereka menegaskan bahwa tindakan pengusiran dan pembongkaran adalah eksekusi sepihak tanpa putusan pengadilan. Mereka juga berencana melaporkan tindak pidana tambahan terkait dugaan pencurian dan penggunaan surat palsu. Langkah selanjutnya yang bisa dipantau berdasarkan perkembangan saat ini. Ada beberapa hal yang dapat menjadi fokus pemantauan. 1. Hasil pemeriksaan polisi. Hasil dari pemeriksaan terhadap Nenek Elina yang dijadwalkan tanggal 28 Desember tahun 2025 akan menjadi langkah penting dalam penyelidikan. 2. Bukti sengketa. Kejelasan mengenai bukti kepemilikan dan transaksi jual beli yang diklaim oleh pihak Samuel, karena saat ini klaim tersebut masih diragukan. 3. Penanganan oleh Pemkot Surabaya. Apakah akan ada intervensi lebih lanjut dari pemerintah kota untuk memberikan perlindungan atau bantuan sementara kepada Nenek Elina dan keluarganya? 4. Proses hukum lanjutan. Apakah penyidikan akan berlanjut ke tahap penunjukan tersangka?